sambil menunggu yang lain. Selamat siang, hai usernya dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini kita berjumpa lagi bersama si Gundul. Nah, dengan materi Putri Mandi Maizena. Oke. Nah, sambil menunggu yang lain, saya juga akan mempersiapkan ya segala sesuatunya di sini. Nah, untuk Putri Mandi kesempatan kali ini ya, jadi kita akan aplikasikan dari Maizena RNB ya, di Maizena RNB ya. Nah, biasanya untuk Putri Mandi ini untuk sausnya kita menggunakan tepung beras ya. Tapi di kesempatan kali ini kita akan menggunakan Maizena dari RNB. Nah, adapun bentuknya juga kita akan modifikasi ya, tidak melulu bulat-bulat begitu ya. Jadi polos gitu ya, tapi kita bentuk beberapa karakter ya. Ya, saya yang simpel aja, buah-buahan maksudnya ya. Nah, oke ya, sambil saya akan sampaikan untuk seperti biasa resep nanti kita akan posting setelah acara ini selesai ya. Oke, mungkin ada pertanyaan di situ Pak Ari? Belum ada. Belum ada ya. Oke, mungkin lagi nyimak. Oke, ini lagi nyimak atau baru bangun tidur kali ya. Bangun tidur barusan ya. Boci. Nah, boci. Oke. Nah, untuk Putri Mandinya, yaitu yang pertama-tama kita membuat takirnya dulu atau cupnya dulu ya. Jadi kita akan sedikit sharing membuat tempatnya dulu ya. Tapi apabila tidak mau repot ya, kita bisa menggunakan cup seperti ini, cup plastik ya, seperti lebih ini. Simpel ya, lebih simpel ya. Cuman nggak ramah lingkungan ya, Zab ya. Cuman kalau yang hijau-hijau ini, ya, kalau yang hijau-hijau ini kita lebih ke arah lebih natural ya. Natural ya. Dan aromanya juga lebih wangi, Pak Ari. Wow. Iya. Ya. Nah, kita menggunakan daun pandan ya seperti ini. Kemudian saya potong jadi beberapa, dan panjangnya ini saya menggunakan 20 cm ya. Jadi panjangnya 20 cm. Kemudian dibagi 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm sebanyak 5 potongan ya. Nah, jadi dipotong pas tengahnya ya. Jadi seperti ini, ya. Lebih dekat ya, dipotong. Ini 20 cm. Ya. Kemudian di sini 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm. Cuman yang terakhir ini kita bisa kurangkan sedikit sehingga nanti biar lebih rapi. Caranya adalah, nah setelah dipotong seperti itu kita patahkan atau dilipat seperti ya, ini. Ya. Okay. Nah, dilipat seperti ini, dilipat lagi. Nah, dilipat lagi ya, yang terakhir dilipat juga. Oke. Nah, setelah itu posisikan ini di atas, kemudian ya ditekuk seperti ini. Motongnya enggak full sampai ke bawah ya? Separuh aja ya, separuh. Kemudian dibikin zigzag ya. Nah, ini. Nah, nanti ketemu dan ini dikunci di bagian bawah. Nah, kemudian ditarik, dirapikan ya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa mau di staples boleh ya. Kalau lebih kuat ya. Ya, lebih kuat ya, di staples seperti ini. Atau mungkin yang mau lebih natural lagi pakai lidi ya. Lidi. Oke. Nah, seperti ini jadinya ya. Jadi gampang sekali bukan? Oke. Nah, kemudian kalau misalkan ada yang lubang seperti ini, kita bisa tambal dengan sisa potongan dari daun pandan ini ya. Kita bisa potong sedikit ya. Nah, jadi yang ada lubang seperti ini, nanti sebelum dituang dengan adonan, ini ditutup seperti ini aja. Ya, oke. Nah, itu untuk membuat
takirnya atau takonya atau cupnya ya. Tapi kalau tidak mau repot ya kita menggunakan cup seperti ini ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan ya kita langsung aja membuat isi ya. Yang pertama-tama sebetulnya untuk membuat isi saya menggunakan 150 gram untuk kelapa parut ya yang muda diparut panjang, kemudian 5 gram maizena ya, 60 gram gula. Saya menggunakan gulanya adalah gula Jawa ataupun kita bisa menggunakan gula semut atau gula palem ya. Kemudian kita juga menggunakan maizena RNB, vanili ya, vanili RNB ya seperti ini. Oke. Nah, kemudian air 25 gram itu dimasak jadi satu saja ya sampai dia tercampur rata dan airnya jadi mengering ya. Dan kenapa, mungkin kalau ada pertanyaan kenapa ada maizena di situ? Tujuannya adalah supaya mudah untuk dipulung seperti ini. Ya, bisa lebih mengental ya? Ya, jadi sebagai pengentalnya, sehingga bisa dipulung seperti ini. Kalau enggak, agak susah dipulungnya. Lama untuk itunya ya, akan lebih cair mungkin ya. Betul ya. Kalau bahasa Jawanya kempiar ya. Bleber. Oke ya. Nah untuk isian seperti itu, kenapa saya tidak bikin karena ini sedikit agak lama, jadi takutnya nanti waktunya tidak keburu ya. Nah saya sudah siapkan, terus kemudian kita membuat kulitnya. Ya kulitnya saya menggunakan 150 gram untuk tepung ketan ya, tepung ketan 150 gram. Ya. Bednya apa saja ya? Kita belum kita belum punya. Kemudian ya gula ya kita menggunakan gula 60 gram gula halus ya, 60 gram gula halus. Oke, kemudian 2 gram garam. Oke, kemudian 1 saset vanili RNB ya, kemudian 50 gram. Nah, kita menggunakan kentang boleh, ketela rambat boleh, atau tales. Kesempatan kali ini karena saya adanya tales, saya menggunakan tales, ya. Supaya apa? Supaya nanti adonan itu tidak cepat kering atau cepat keras, ya. Jadi kalau dimakan dia tetap empuk. Ya. Nah, kemudian saya menggunakan santan instan, ya, 1 bungkus setara dengan 65 ml, ya. Nah, kemudian kita juga menggunakan air panas nanti ya, sebanyak 30 gram ya. Nah, sebelumnya saya akan merebus air dulu ya. Nah, kira-kira sedikit aja ya. Oke. Nah, kemudian bahan-bahan tersebut kita masukkan jadi satu ya. Dari tepung ketan, gula halus, ya, garam, kemudian vanili, ya. Jangan lupa vanilinya, Pak Ari. Oke, siap, ya. Oke. Jadi aromanya jadi lebih wangi, ya. Oke. Kemudian tales, ya. Nah, aromanya vanili cukup wangi ya. Nah, kemudian kita masukkan santan instan. Nah. Oke. Nah, kemudian kita aduk tangan aja. Tangan saya sudah bersih ya, jadi sudah cuci tangan. Tidak perlu pakai mixer ini, tidak perlu. Tapi kalau misalkan jumlahnya banyak, boleh pakai mixer ya. Nah, ini diaduk-aduk. Nah, sampai kentang ataupun umbi ataupun tadi kita menggunakan tales itu hancur ya. Nah, campur rata.
Oke, ini selamat bergabung buat Nuke Rubianto. Siang, ya. Chef. Siang, Bu Nuke. Ya, paling rajin Bu Nuke ini ya. Setia pokoknya. Setia pokoknya. Ya. Oke. Nah, sambil saya menyelesaikan ini ya. Jadi bisa sambil tanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jelas atau belas? Belum nyambung kelihatannya nih, Chef. Iya. Banyak yang ini, Chef. Mungkin lagi mikir ya. Iya. Chef, ya. Sambil ngejalan pesanan biasanya dulu. Oke, nah kemudian kita masukkan airnya, ya. Airnya menggunakan air hangat ataupun panas boleh, ya. Jadi selalu saya akan panaskan sebentar, ya. Nah, tunggu sebentar supaya dia agak panas. Ya. Kurang lebih di 30 gram ya. Oke, ini Nah, Chef, ini ada pertanyaan nih, Chef. Oke, silakan. Chef, adonan mirip dengan kue maklepon ya? Oh ya, kueku ya. Jadi mirip sama kueku sebetulnya. Kalau klepon sedikit beda. Kalau klepon kan biasanya full menggunakan tepung ketan, air gitu aja ya. Nah, kalau untuk kueku biasanya ada kentang ataupun ketela ya. Berarti lebih mirip ke kueku ya? Kueku, ya? betul, Bukan betul. klepon ya? Kalau klepon berbeda ya? Beda ya. Lebih ke arah kueku ya. Bedanya kalau kueku biasanya rata-rata menggunakan isian kacang hijau. Akan tetapi kalau untuk untuk putri mandi ini kita menggunakan kelapa unti ya. Jadi unti atau tenten ya. Nah, kalau sudah kalis ya. Nah, kalau sudah kalis, kita bentuk atau kita bagi dua ya. Satu untuk bentuk stroberi, satunya bentuk orange ya. Nah, kita cuma dua karakter ya, Chef? Dua karakter aja ya. Dua ya, kalau mau 5 ya dibagi 5 gitu ya, Chef, betul ya. Oke. Nah, ini aromanya wangi ya, masih mentah aja wangi vanili dan wangi juga dari santannya ya. Nah, adonannya seperti ini ya, adonan seperti ini. Kemudian saya bagi dua ya. Kemudian saya ambil sedikit nanti untuk namen hijau. Oke ya. Nah, kemudian saya bagi dua ya. Saya sisihkan ya. Oke. Tapi saya tidak menggunakan warna oranye. Oke. Dengan pewarna RNB tentunya ya. Nah, jadi diaduk sampai benar-benar tercampur warnanya. Nah, kalau untuk RNB ini pewarnaannya sangat mudah sekali ya, dan juga cukup sedikit saja warnanya sudah Langsung muncul ya, Chef? muncul ya, betul. Nah, oke. Kalau ingin warnanya agak orange ya, bisa ditambahkan warna merah muda sedikit ya. Oke. Nah, kemudian saya akan pakai warna merah tua ya. Nah, saya menggunakan warna merah tua.
satu tetes ya. Iya. Ya. Sampai tercampur. Jadi merah, kalau mau merah lagi silahkan ditambahkan ya. Sesuai selera ya chef ya. Sesuai selera ya. Jadi Mau lebih muncul ya, nggak warnanya? apakah stroberinya masih muda ya, ataukah maunya stroberinya sudah tua ya. Saya sukanya yang muda-muda chef. Kalau yang muda lebih segar gitu ya. Lebih seger ya, kelihatan seger ya. Ya. Nah, oke. Warna merahnya ya, saya bikin tidak terlalu tua ya. Karena Pak Ali tadi suka yang muda, kita bikin yang muda. Kemudian kita bikin warna hijaunya ya. Saya menggunakan hijau apel dari RNG. Oke, sedikit dulu. Kalau kurang bisa kita tambahkan. Oke, kemudian saya akan cuci tangan dulu ya. Oke. Nah, kemudian saya akan membuat bentuk yang pertama, yaitu strawberry ya. Mungkin yang sudah mengikuti resep kue yang tempo hari ya, jadi itu sudah tidak asing lagi, hanya saja dimensinya lebih kecil ya, jadi membuat lebih kecil. Sama saja atau ada tantangan lebih ya kalau untuk lebih kecil? Gimana? Kalau untuk bikin yang lebih kecil, Ya, apakah lebih sulit? sebetulnya enggak juga ya, tapi orang bilang jelimet gitu ya. Oh, Nah, ini seperti ini. Saya menggunakan kurang lebih 4 gram. 4 gram ya? Ya, untuk isinya 2 gram. Isinya segini itu sekitar 2 gram ya. Kemudian kita isikan seperti ini. Ya, kalau mau agak sedikit besar ya dibikin 5 gram boleh. Nah, dibulatkan dulu, kemudian dibuat bulat telur ya. Buat bulat telur seperti ini. Kemudian kita ambil alat untuk kayak pinset gitu ya. Jadi ditusuk-tusuk ini untuk memberikan efek biji-bijian ya. Oke. Nah, kemudian seperti ini ya. Oke. Nah, oke ya. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan, tolong dibacakan. Belum ada. Belum ada ya? Lagi nyimak ini. Lagi nyimak ya. Oke, seperti ini. Bentuknya kayak stroberi ya, Chef? Iya, Sesuai warnanya. sesuai dengan warnanya ya. Warnanya pakai apa? RNG ya. Oke, kita bikin terus ya. Nah,
Ya, jadi untuk kegiatan di rumah ya, membuat yang asik-asik. Wah, iya. Kita ini di Semarang hujan ini. Iya, ya. keluaran saya hujan terus ya. Ini cocok nanti setelah selesai hangat-hangat, untuk camilan ya. Apalagi anak-anak ini pada di rumah kan, ini masih di rumah ya. Oke, mungkin dipersilahkan buat usernya semuanya ya. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, di-sharingkan ya, Chef ya. Iya. Terkait dengan resep kali ini, atau mungkin di luar ini juga boleh ya, Chef ya. Oh, boleh. Boleh ya, Chef ya. Oke. Seputar produk RNB sangat boleh sekali. Boleh sekali. Yuk, silakan. Ya, jadi saya sampaikan ya, jadi untuk sausnya ya, nanti kita menggunakan maizena RNB ya. Ini di luar kebiasaan ya, Chef ya, orang-orang yang itu ya, Chef ya. Oh, biasanya pakai tepung beras ya. Nah, ini kita coba menggunakan tepung maizena ya. Jagung ya, Chef ya. Ya, pati jagung. Patinya jagung ya. Patinya. Ya, jangan salah. Tepung jagung itu jagung yang mungkin digiling halus ya. Tapi kalau untuk pati jagung ini kan dari patinya ya, sarinya. Lebih dalam ya, Chef ya, Lebih dalam ya. Nah, kemudian tadi pada saat kita menggunakan unti atau membuat untinya atau enten-entennya, isiannya kita tambahkan maizena di situ. Tujuannya adalah dipulung ya. Jadi maizena hasilnya akan kempiar ya. Jadi tidak mudah untuk dipulung atau di bulat-bulat seperti itu tadi ya. Nah, ini oke. Nah, sambil saya menyelesaikan yang lain, saya akan manasi airnya ya, manasi air untuk yang dipakai untuk mengukusnya ya. Gitu. Jadi enggak terlalu lama ya. Iya, sekalian nanti udah jadi selesai. Nah, jadi kalau dipotong boleh, saya coba bantu nyoba di sini, saya itu di adon gini lah. Oke, silakan. Sekalian biar cepat selesai nih bikinnya, biar langsung bisa nyobain. Oke deh. Nah, dari tampilannya sudah kebayang kenikmatannya nih. Oke, ini sambil saya panasin. Pak Ari yang bulat-bulat aja, Pak Ari. Oke, siap. Ini monggo Pak Ari, di bulat-bulat Pak Ari. Nah, sambil diisi. Ini yang tangannya aja yang kelihatan nanti kalau. Iya, ke depan sini sudah boleh. Enggak siapin aja ya. Pak Ari orangnya pemalu katanya. Nah, bulkan nanti saya yang bentuk. Oke. Nah, ketika Anda semua ingin membentuk yang beda ya, kayak kartun itu pun juga boleh ya. Jadi bebas sesuai dengan kreativitas Anda semua ya. Nah, kemudian saya buat yang oranye-nya. Yang sesuai selera ya, Chef ini. Ya, contoh saja, sebagian kecil aja. Betul. Oke. Ya. Oke. Just example ya. Jadi kalau Anda semua nanti pengen yang berbeda, mau dibentuk kartun ya. Ya. Jadi silakan. Nah, ini untuk yang bentuk orange ya. Ya, jeruk ya, Chef. Iya, jeruk. Oke.
Ayo lagi Pak Ari. Oke. Nah ini ganti yang bulat ini aja Pak Ari. Ya. Oke, silakan Pak Ari. Mungkin wah kita coba bikin durian ya Chef ya. Nah, durian ya. Bentar lagi musim durian ini kelihatannya ini. Baru mau. Baru mau. Iya. Ya. Tapi kalau di Sumatera mungkin setiap hari ada ya. Durian ucok. Oke. Nah ini pun juga kalau misalkan mau lebih kaya rasa ya, jadi usernya bisa menggunakan menggunakan buah nangka ya, jadi biar aromanya lebih harum ya. Jadi buah nangka membuat aromanya jadi lebih harum ya, dan lebih hauce lah pokoknya. Untuk apanya itu Chef? Isiannya atau di apanya? Ya, di isiannya itu juga ya. Di isiannya kita bisa tambahkan potongan kecil-kecil dari buah nangka ya. Silakan Pak Ari. Ya, ada pertanyaan mungkin? Belum ada? Belum, masih pada nyimak. Oh, pada nyimak ya. Like-nya lumayan. Ya, mungkin baru bangun tidur jadi masih hayub-hayuban gitu ya. Oke. Nah, jadi proses ini sangat mudah sebetulnya ya, teman. Kalau dibikin bentuk seperti ini kan ya mungkin sebagian orang agak jelimet, tapi inilah yang menjadikan nilai tambah ya, nilai tambah sehingga harga jualnya pun juga bisa lebih mahal ya, dan pastinya keuntungannya juga akan lebih banyak. Iya, yang dicari ya, lebih banyak lah ya, dicari ya Chef ya. betul ya. Nah itu apalagi mungkin yang konsumennya ada di hotel-hotel mungkin ya. Tuh. Oke. Nah. Silakan Pak Ari. Nah, kemudian yang stroberinya saya akan finishing ya. Akan finishing. Kita tipiskan adonannya. Oke. Kemudian saya ambil cetakan untuk kelopaknya ya, seperti ini. Ditempelin aja. Ya. Nah, kemudian bentuknya seperti ini ya. Cantik. Oke, cantik. Ya, kemudian ini dibolong. Nah, taruh dulu. Selanjutnya, oke. Nah, ini kayak permen ya, kayak permen. Oke. Ini juga. Nah, ya. Terus sampai habis. Nah, seperti ini. Terus sampai habis. Oke. Nah, kalau nanti untuk airnya sudah mendidih, kita kukus kurang lebih 5 menit ya. Cepet ya Chef ya? Iya, karena kecil ya? Iya. Oh. Nah, cuman kalau misalkan uapnya kurang, kita bisa tambahkan ya, jadi bisa sampai 8-10 menit ya.
Ada pengaruhnya nggak Chef kalau untuk terlalu lama kita untuk kukusnya? Oh iya, ya pasti. Kalau terlalu lama yang terjadi biasanya mawar, Pak Ari, nggak kelihatan. Nah ini dibolong seperti ini. Nah kemudian kita membuat, ya, terus kita masukkan di lubangnya ini untuk membuat efek ya. Nah, tangkainya, oke, yep. Kemudian kita bikin lagi, dibagi dua, kita masukkan lubangnya ini yang kita bikin tadi. Oke. Ya. Nah, kemudian kita oranye ya. Nah, caranya adalah kita ambil plastik ya, kemudian kita taruh di atasnya seperti ini, baru kita tusukkan untuk memberikan efek lubangnya. Nah, kenapa saya menggunakan plastik ya, supaya lubang ini ya tidak terkesan halus ya, jadi ada efek guratan-guratan yang abstrak ya, seperti ini. Beda ya Chef ya kalau dikasih plastik? Beda ya. Nah seperti ini, di lubang-lubang dulu. Ya inilah sebetulnya sensasinya, memang kelihatan lama ya, tapi kalau kita sudah terbiasa pasti akan cepat ya. Dan juga setelahnya kita bisa di stok dulu ya, jadi kita teknik di stok dulu juga bisa ya. Nah kemudian ini saya menggunakan warna merah dan hijau, saya campur, nanti akan menjadi kecoklatan ya, dipakai untuk tangkainya. Nah, tangkainya kecil aja. Oke. Kemudian kita taruh di lubang yang tadi. Nah. Oke. Kecil aja ya. Kecil aja. Nah. Agak jelimet tapi asik ya. Oke, belum ada pertanyaan ini? Belum Chef, ini saya Oke. masih menyimak semua. Masih ini, menyimak Chef. semua, Mengikuti ya. semua. Masih Ada fokus. tanya. Masih fokus nanti. Fokus, Karena oke. mungkin penasaran ya Chef ya. Oke deh ya. Ini saya selesaikan. Nah, habis itu kita kukus. Sambil kukus kita persiapan untuk membuat sausnya ya. Untuk yang buat mandiin ya Chef ya. Iya, mandiin. Makanya putri mandi. Mandi apa? Mandi maizena ya. Biasanya mandinya tepung beras. Bisa lebih putih nanti ya Chef ya. Oh iya. Apalagi maizenanya RNW. Oke, RNW Chef. Itu Chef. Ya. Oke ya, ini dulu. Nah, oke. Sudah. Kemudian kita ambil kukusan.
Nah, kita ambil kukusan, ya. Kemudian saya alasi dengan daun pandan boleh, atau dengan daun pisang, tapi harus dipoles dengan minyak dulu, ya, supaya nanti kita mudah untuk ngambilnya dan dia tidak lengket, ya. Jadi seperti ini, ya, kita tata di sini. Oke, kita kukus semua, ya. Terus, nah ini kalau kita pakai daun pisang lebih datar, karena ini pakai daun pandan, jadi ya agak miring-miring gitu, ya. Oke. Nah, kemudian ini stroberinya. Oke, stroberi Dikasih jarak ya, Chef ya? iya, dikasih jarak biar nanti dia nggak saling nempel, ya. Social distancing ya. Betul. Tidak hanya kita aja, tapi ini harus di social distancing juga, ya. Protokol kesehatan pokoknya. Yang Iya. sekarang itu utamanya protokol kesehatan. Oke, ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan ke kukusan, ya. Kan sudah, airnya sudah mendidih. Kita tutup. Nah, karena ini kecil, saya menggunakan 3 menit aja dulu, ya, untuk menit pertama, ya. Saya nyalakan 3 menit. Tujuannya apa? Supaya dia perambatan kematangannya itu pelan-pelan, ya. Kalau tekanannya terlalu kuat, ya, itu nanti membuat kuenya ini akan terlalu melar, ya. Kalau dia melar, bentuknya nggak karuan, jadi nggak kelihatan bentuknya, ya. Oke. Nah, untuk adonan sisanya ini saya akan sisihkan dulu, nanti kita akan selesaikan setelah live, ya. Saya sisihkan dulu. Oke, selamat bergabung. Nugi Naula hadir telat. Oh ya, nggak apa-apa. Masih terlambat. ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Oke, ya. Kemudian saya siapkan untuk pancinya, ya. Ya, ini tenang aja Pak Puji. Kalau memang jaraknya harus jauh-jauh ya Pak Puji. Ini kalau ada komenin naruhnya kudu jauh-jauh gitu ya. Iya. Kalau kangen gimana ya? Kalau kangen tinggal samperin aja ya. Gampang, sekarang ada video call, ya. Kalau kangen itu sangatlah mudah, ya. Jarak nggak membatasi ya. Oh Chef, ya? iya, kalau zaman dulu kita harus nunggu Pak Pos dulu, ya. Ini ada pertanyaan Chef dari AZOL. Oke, Pakai api sedang ya Chef? ya, pakai api sedang aja Ibu, sehingga nanti tekanannya nggak terlalu besar, tapi airnya kalau bisa banyak, ya, sehingga uapnya itu cukup untuk memberikan kematangan yang sempurna di kuehnya. Karena kalau uapnya kurang, itu biasanya kan airnya sedikit, uapnya jadi kurang. Nah, itu akan mempengaruhi lebih lama pengukusannya, ya. Kalau pakai api besar gitu gimana Chef? Ya, kalau api besar itu tadi tekanannya kan terlalu besar, ya, sehingga nanti kuehnya itu cepat melar gitu loh. Nah, kalau melar kan nanti bentuknya nggak karuan, jadi nggak kelihatan, ya. Makanya kueku atau kue putri mandi seperti ini, kalau yang dikukus, ya, saran saya supaya bentuknya tetap bagus. Nah, harus bertahap, ya. Misalkan kita kukus selama 5 menit, berarti ya mungkin 2,5 atau 3 menit lah, ya. 3 menit kita buka, terus nanti kita tutup lagi 3 menit, kemudian kita timer, ya. Kita buka, kalau memang dia sudah kelihatan melar itu berarti biasanya sudah matang, dan bentuknya atau penampangnya itu lebih mengkilap. Nah, itu artinya sudah matang, ya. Begitu, Pak Ari. Oke, ini ada Bunda Cayang Naila.
Oke. Isiannya bisa pakai apa aja. Oke, kalau untuk isian ya, sorry sebelum ini, nah ini kita buka dulu ya. Oke, untuk kita potnya. coba ya, lihat ya. Nah, seperti itu ya, bentuknya kan masih oke. Nah, kemudian kita tutup ya, karena uapnya sudah ini. Kemudian kita kasih 3 menit lagi. Oke. Ya, 3 menit lagi, berarti totalnya 6 menit. 6 menit ya, sudah. Oke. Oke, kemudian saya siapkan. Oh, sorry, tadi apa pertanyaannya? Isiannya bisa pakai apa aja sih. Oke, ya. Untuk isiannya itu yang umum untuk putri mandi ini biasanya kita menggunakan unti atau kelapa parut ya, yang kita bikin unti atau enten-enten. Kalau di Jawa Tengah biasanya disebut enten-enten atau unti. Nah, tapi kita pun juga bisa modifikasi, mungkin enten-entennya itu dikasih nangka ya, ataukah enten-entennya itu nanti kasih durian. Nah, itu bagi yang suka durian gitu ya. Durian ya, Sobat. Iya. Nah, atau juga kalau yang mau kacang hijau juga bisa, tapi ya agak jarang-jarang putri mandi menggunakan bumbu dari kacang hijau ya. Boleh kacang merah. Nah, itu sebetulnya Selera aja ya. Tapi secara umum mereka menggunakan enten-enten ataupun unti ya, seperti ini. Tinggal nanti untinya unti durian, unti nangka ya, seperti itu. Yang penting jangan yang uti ya. Ya, yang uti. Kasihan ya. Oke. Nah, sambil menunggu ini matang, saya siapkan untuk sausnya ya. Sausnya ya, saya timbang. Ya, untuk airnya saya menggunakan 200 gram air ya. gram. Hanya saja saya ambil 150 di sini. Oke. Kemudian yang 50-nya saya gunakan untuk melarutkan maizenanya. Jadi totalnya 200 ya. 50 gram. Itu apa nggak bisa langsung dicampur gitu nggak ya, Sobat? Boleh juga, boleh. Nah, ketika kita menggunakan panci yang anti lengket itu, ya kita boleh. Karena kadang kalau kita yang nggak punya anti lengket, ya. Oke, ini sorry. Nah, ini sudah matang ya. Saya matikan aja, ya. Sudah matang. Saya matikan. Oke. Nah, oke, saya stop. Nah, kemudian saya akan turunkan ya. Kemudian saya mempersiapkan untuk membuat sausnya ya. Sausnya air 150 15 gram. Maizenanya tadi maizena RNB, jangan lupa ya. Maizena ini ya, 15 gram ya. Kemudian saya seduh dengan air 50 gram. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya pada saat kita tuang ya, itu dengan kondisi yang sudah mendidih ya. Nah, percampurannya akan lebih bagus ya. Bisa lebih larut ya, larutnya betul. Nah, ini kita sisihkan sebentar. Kemudian saya akan masukkan vanili. Vanilinya apa? Oke, RNB pastinya ya. Saya masukkan di sini ya. Oke. Nah, saya aduk lagi. Kemudian santan. Santannya saya masukkan di sini. Ya. Nah, ketika usernya pengennya adalah santannya buatan sendiri ya, jadi boleh, silakan. Gak ada masalah ya, No problemo ya. Mungkin bisa lebih bagus ya,
Kalau untuk yang fresh itu. Nah, yang fresh biasanya kan ada orang yang tidak suka dengan bau-bauan yang ada di kemasannya. Nah, jadi kalau yang fresh tuh punya asumsinya adalah benar-benar apa sehat. Ya, jadi seperti itu. Ya, dan ini tunggu sampai dia mendidih, kemudian kita masukkan garam, ya. Kemudian saya masukkan gula. Oke. Nah, kita aduk. Nah, ini kan sudah mulai mendidih, Pak Ari. Oke. Nah, kemudian saya akan masukkan larutan air dan maizenanya. Nah, nggak harus mendidih ya? Ya, kalau bisa mendidih, dia nanti pada saat dituang ini langsung bisa cepat matang, ya. Itu untuk mensiasati supaya nggak gosong aja sih Pak Ari. Oke. Nah, ini kan sudah, ya. Mantap ya. Ya, nah ini untuk pancinya saya disupport oleh Signora, ya. Anti lengket ini. Anti lengket ini istimewa. Ini saya bawa kemana-mana ini, ya. Dari Signora. Terima kasih Mbak Nining, ya. Nah. Oke, sampai meletup-letup. Oke. Nah, aroma santan dan juga aroma vanili. Vanilinya apa? RNB. Oke, ya. Nah, sampai meletup-letup. Nah, ini sedikit agak lama ya, supaya benar-benar tanah ya, dan tidak cepat basi. Oke. Pengaruhnya di sini ya? Iya, betul. Ini kalau lebih lama ya, untuk tahanannya juga bisa lebih lama. Betul. Nah, ini meletup-letup seperti ini. Nah, diaduk ya, karena ini anti lengket ya, cukup bagus, tidak gosong ya. Oke. Sekarang kita matikan. Nah, simple kan? Jadi gublek jadi ya. Nah, tunggu beberapa saat supaya uapnya atau panasnya ini sedikit turun ya. Sedikit turun, kemudian kita tuang ke takonya atau cetakannya atau cupnya ya, sehingga nanti nah, kita tinggal taruh si putrinya ya, ya si putrinya mandi ya, biar dia berenang atau mandi gitu ya, atau kungkum berendam. Nah, biar cantik nanti ya. Oke ya, jadi diaduk-aduk supaya uapnya atau panasnya sedikit berkurang ya. Kalau mungkin pengen lebih cepat dikasih di kipas atau gitu, pengaruh nggak? Ya boleh dikasih sebentar aja ya, tapi jangan sampai dia mengeras. Kalau mengeras nanti bentuknya nggak bagus ya. Jadi dia biar tetap agak encer gini ya, tapi dia sedikit turun. Kalau langsung panas-panas di sini nanti cupnya jadi kosong gitu ya. Oke, saya singkirkan ya. Ini kita dekatkan di sini. Oke, yep. Nah, kemudian saya siapkan sendok ya. Oke. Yep. Nah, kemudian akan ambil sarung tangan ya. Kita singkirkan semua. Oke. Yep. Nah, supaya suhunya agak turun ya, kemudian saya ambil sarung tangan.
Oke, ya. Nah, kita siap-siap untuk menuangnya di cupnya. Oke. Mulai dari sini ya, boleh di shoot. Oke. Ya. Kita taruh ya. Sekitar 2 sendok makan. Aromanya sudah kebayang nih. Sudah bikin cacingnya penari-nari nih dalam mulut saya. Oke. Nah, kalau misalkan tidak mau menggunakan takonya seperti ini ya, kita bisa pakai yang plastik ya, ya. Karena plastiknya lebih kecil, hanya 1 sendok aja cukup ya. Oke, kita habiskan. Nah, ketika kita masang untuk putri mandinya ya, itu setelah sausnya ini sudah agak mengental. Maksudnya apa Chef? Kalau masih hangat gini? Iya, dia akan tenggelam ya. Oh. Karena putrinya belum bisa renang. Kasihan ya Chef. Kasihan ya. Mau disuapin? Wah. Oke ya. Chef. Kemudian kita taruh ya, mulai dari yang sini. Sorry, dia buru-buru nyemplung. Nah ini taruh aja di sini. Ini kalau kecil-kecil kayak buah talok ya. Nah, dia nggak langsung tenggelam kalau apa? Sudah ini ya agak dingin ya. Dingin ya. Nah. Ini Stroberinya Chef. iya, stroberinya sebentar ini dulu. Siang nggak dapat tempat nanti stroberinya. Ya masih mandi itu ya. Ini stroberinya di sini. Oke. Oh, berdua-duaan ini Chef Iya. mandinya ya. Oh. Ini berduaan, kalau sendirian nggak asik tuh mandinya. Kapasitas 2 ya Chef ya, untuk Iya. tempat dengan ukuran tadi. Betul. 20 cm itu ya Chef ya. Iya. Jadi berpasangan Pak Ari. Ya coklat ya. Oke. Ya, sangat mudah sekali prosesnya ya. Nah, ini membuat harga jualnya pasti juga beda Pak Ari. Oh iya, ini orang beli, wah mau makan jadi pikir-pikir ini. Iya, Beli jadi cuma dipandang aja ya. Iya, katanya udah kenyang. Udah kenyang. Mau dimakan sayang ya. Nah, ini yang terakhir. Nah, seperti itu. Kemudian kita plating di sini saja ya. Buat sederhana. Oke. Nah. Oke.
Dan ini yang plastik tadi. Nah, jadi untuk putri mandi ya kita sudah selesai ya. Apakah masih ada pertanyaan ya? Kalau belum ada pertanyaan, saya akan coba cicipi ya bagaimana rasanya. Nah, ini Chef, yang ditunggu-tunggu ya ini Chef. Nah, oke. Ini kalau yang di sana mungkin nunggu nanti resepnya ya Chef ya. Cuma kita yang dekat di sini nunggunya yang udah jadi gini nih ya. Oke, nah sekarang saya akan coba nih. Oke. Hao ce, ya. Hao ce secingping ya. Enak sekali, kenyal-kenyal. Kemudian dari sausnya, dari manisnya cukup. Kemudian vanili, dan santannya. Bayangkan sendiri ya. Oke ya. Gurih-gurihnya ya. Gurih-gurihnya ya. Ini kelihatannya di belakang kamera juga sudah pada. kita sabar aja saya. Ya. Oke ya. Kita ikhlas kok. Kalau penasaran ya, jangan lupa ya tadi setelah ini dibuat, kemudian untuk resepnya setelah ini juga di posting pasti ya. Jadi komen, kemudian ada kritikan saran ke kami untuk perbaikan ya. Nah di sini ada beberapa, ini ada kameramen 1, kameramen 2 dan juga dari teman-teman admin ya, boleh. Nah atau yang dekat-dekat sini boleh ya, mampir sini. Langsung komen ya. Kalau nggak komen nanti ya maaf ya. Ya. Oke. Ya, begitu. Tadi kita sudah jelaskan dari awal ya, untuk mulai dari proses pembuatan isian dulu ya, dari isian unti atau tenten ya. Kemudian cara membuat takirnya juga saya sudah sampaikan. Nah, kemudian cara membentuk dan juga mengisinya ya, seperti ini. Kemudian dikukus ya, kecil-kecil, lebih imut ya. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa kembali di acara baking bersama RNB. Nah, besok Kamis juga ada Chef Kadafi ya, berikutnya ada Chef Lila ya. Tunggu resep-resep cantik-cantik berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke ya, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Sehat semua ya, walaupun pandemi ini kita harus tetap semangat, maju terus dan tetap berdoa. Oke, dah.